Saudara, beberapa hari terakhir ada kenaikan kasus positif corona di Indonesia sampai 1000-an kasus. Bagaimana upaya pemerintah menghadapi lonjakan kasus? Simak cuplikan wawancara wartawan senior harian Kompas Budiman Tanirojo dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo. Publik ini agak cemas dan khawatir ya kalau mendengarkan jumpa pers dari Dr. Yuri 1000, 1300 dan lain sebagainya. Sebenarnya makna 1000, 1300 bagaimana mau menenangkan publik dalam konteks yang seperti itu sebetulnya? Baik Pak Budiman, terima kasih. Pertanyaan yang menarik sekali. Memang dalam beberapa minggu terakhir, khususnya setelah Lebaran, jumlah kasus terkonfirmasi positif mengalami peningkatan. Nah, ini tidak terlepas dari kekuatan kita, kemampuan kita dalam melakukan pemeriksaan. Dulu pada minggu-minggu pertama peristiwa COVID ini, kemampuan pemeriksaan spesimen kita itu hanya ratusan per hari. Hanya ratusan? Hanya ratusan. Dan kita hanya memiliki 1 unit laboratorium, yaitu Balitbangkes Kementerian Kesehatan. Nah, secara bertahap oleh Menteri Kesehatan atas perintah Bapak Presiden, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan gugus tugas, mengalami peningkatan. Nah, sekarang jumlah mesin PCR kita itu sudah di atas 150 unit. Sehingga yang semula cuma ratusan spesimen yang diperiksa, dalam beberapa hari terakhir ini telah mencapai lebih dari 20.000 spesimen. Sehingga wajar apabila jumlah kasus terkonfirmasi positif itu mengalami peningkatan. Kemudian daerah-daerah juga itu memprioritaskan mereka yang diperiksa adalah kelompok ODP dan PDP. Termasuk juga mereka yang memiliki kontak erat dengan masyarakat atau keluarga yang sudah terkonfirmasi positif. Kemudian juga yang kedua adalah memang ada kecenderungan setelah Lebaran itu banyak masyarakat kita yang tidak sadar terpapar. Namun sebagian besar dari kelompok ini adalah kalangan dari kelompok muda usia. Nah, kita lihat dari jumlah tempat tidur yang di rumah sakit itu tidak mengalami peningkatan. Nah, di beberapa daerah itu justru mengalami penurunan, seperti Jakarta misalnya. Bed occupancy ratio-nya itu yang semula pada awal atau pertengahan Maret rata-rata di atas 95%, sekarang berada di bawah 40%, Pak Budiman. Artinya mereka yang sudah terkonfirmasi positif itu tidak menunjukkan gejala yang berarti. Artinya mereka bisa dirawat di rumah sendiri, melakukan isolasi mandiri. Dan tentunya biasanya berdasarkan pengalaman kita sudah beberapa bulan terakhir ini, pada akhirnya mereka akan sembuh. Nah, sekarang pasien-pasien yang relatif sudah agak berat dan berat sajalah yang dirawat di rumah sakit, dan pengalaman dari dokter kita pun mengalami hal yang sangat menggembirakan. Pada awal-awal kejadian, rata-rata sehari itu yang wafat itu lebih dari 100. Bahkan ada 200. Dan sekarang sudah mengalami penurunan yang sangat pesat sekali. Sehingga kita lihat data pasien yang meninggal itu sudah rata-rata di bawah 50 per hari. Puncak pandemi, puncak atau gelombang pertama itu juga belum tercapai sebetulnya? Atau kita nggak tahu akan sampai kapan? Ya, saya bukan ahli di bidang epidemiologis, ya, tetapi tim pakar yang berada di gugus tugas itu mengatakan kita tidak akan pernah bisa menduga kapan akan mencapai puncak. Nah, puncak itu tidak akan tercapai kalau kita semuanya berdisiplin. Kalau semuanya itu melakukan upaya untuk menghindari supaya tidak terpapar. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, ya kita nggak akan pernah sampai puncak dan flat saja. Nanti pada akhirnya kan semakin berkurang begitu. Puncak tidak akan pernah kita ketahui dan durasi berapa lama pandemi itu juga tidak akan pernah bisa ketahui ya sampai kapan ini akan berakhir. Sampai hari ini Pak Budiman, belum ada satupun pakar dari dalam maupun luar negeri yang bisa memastikan
kapan akan berakhirnya COVID ini. Termasuk juga pakar dari WHO, para pejabat WHO mengatakan bisa jadi manusia akan hidup lebih lama dengan atau bersama COVID.